Halo, apa kabar semua sahabat Dian Garing Hati channel dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian sehat selalu pastinya. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai langkah-langkah bagaimana cara menginstal ulang Windows 7 di perangkat PC komputer keluaran lama. Namun sebelum lanjut menyimak ulasan lengkapnya, jangan lupa kalian klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian nantinya selalu mendapatkan informasi terbaru dari Dia Channel. Seperti biasa, silakan hidupkan PC komputer milik kalian, lalu tekan tombol delete pada papan keyboard untuk masuk ke BIOS. Dan kemudian pada halaman BIOS ini silakan kalian pilih opsi menu Advanced Setup, dimana ini tujuannya untuk masuk ke perubahan ya. Nah, kemudian pada halaman berikutnya, total berikutnya di sini satu ST boot device adalah Hitachi, artinya masih HDD. Nah, silahkan klik enter, kemudian silahkan pilih HL DTST DVD RAM, karena di sini saya menggunakan bootable DVD. Dan kemudian setelah itu silahkan klik tombol F10, lalu klik OK untuk menyimpan settingan tersebut. Itu apabila misalkan kalian menggunakan bootable dari DVD. Dan nanti akan langsung masuk ke sistem konfigurasi ya. Nah pada bagian ini silahkan klik sembarang tombol ya, bebas, bisa enter, bisa apa saja. Nah, itu apabila kalian menggunakan DVD. Nah, bagi kalian yang ingin menggunakan bootable dari PD atau flash disk, nah di sini pilih yaitu hard disk drive ya, please enter. Karena ini berbeda ya, soketnya berbeda, USB-nya berbeda. Nah, kemudian di sini usahakan bahwa Kingston ataupun misalnya Toshiba VD sudah terdeteksi oleh motherboard di PC Anda. Nah, ini masih Hitachi ya. Silahkan pilih kalian Kingston, karena di sini saya menggunakan flash disk Kingston dengan cara naik turun ya. Gunakan tombol naik turun pada papan keyboard. Nah, setelah berubah menjadi Kingston, lalu untuk menyimpan settingan tersebut cukup klik tombol F10, lalu pilih OK atau yes ya, karena menu berbeda. Nah, kemudian setelah tampil notifikasi ini, silahkan klik sembarang tombol pada papan keyboard, dimana ini nanti secara langsung ya sistem akan masuk ke dalam instalasi. Kemudian pada tab ini silahkan langsung saja kalian klik tombol next ya yang ada di pojok bawah, lalu klik pada tombol install now. Nah, kemudian nanti pada halaman berikutnya jangan lupa kalian checklist pada kotak box di bagian I accept the license terms. Artinya bahwa kalian menyetujui semua kebijakan yang, lalu klik next ya. Nah, kemudian pada tab ini silahkan kalian pilih custom install window only advance, yang paling bawah ya, nomor 2. Langsung klik. Nah, di sini kalian harus sangat hati-hati, jangan sampai salah menghapus. Karena di sini ada juga mungkin partisi D, partisi E, atau misalkan partisi lainnya jika di dalam PC komputer Anda memiliki lebih daripada 2-3 partisi ya. Pada umumnya untuk partisi C itu adalah drive 0 partition 2 ya. Di sini saya kurang lebih 78 GB. Nah, jadi cukup langsung klik pada partisi tersebut, lalu klik delete atau hapus, dan selanjutnya silahkan klik tombol OK untuk menyetujui untuk penghapusan daripada data yang ada di dalam drive C sebelumnya, dan tidak perlu harus memformat. Nah, kemudian setelah selesai atau berhasil di delete, kalian kembali klik pada opsi menu new ya di sini, artinya baru, kembali Anda membuat partisi baru sebagaimana partisi yang sebelumnya itu 78 GB ya. Jadi cukup klik new, lalu di sini nanti secara otomatis pada box size akan muncul sesuai dengan kapasitas yang ada sebelumnya. Nah, lalu AFLI ya, silahkan diklik tombol AFLI untuk membuat partisi baru kembali ya. Dan di sini jangan menghapus partisi-partisi lain, cukup ini saja. Nah, kemudian selanjutnya setelah selesai langsung klik
pada next ya, tombol next untuk melanjutkan kepada proses instalasi itu sendiri. Nah, kemudian pada instalasi window ini silahkan kalian tunggu ya sampai selesai, karena prosesnya ini cukup lama, bisa memerlukan waktu 30 sampai 40 menit, bahkan mungkin bisa lebih ya. Itu tergantung kepada kondisi daripada PC itu sendiri dan motherboard itu sendiri ya. Di sini ada beberapa ini ya, satu copying window file, ada getting file for installed. Nah, jika udah selesai, nah ini akan secara otomatis dia akan merestart ya. Si PC itu tuh akan merestart ya. Dan biarkan dia merestart sendiri, dan nanti dia secara otomatis juga akan booting dengan sendirinya. Nah, ketika tampil lagi pada Fresh NIK to boot from CD or DVD, ini kalian jangan mengklik apapun, biarkan saja. Karena apabila mengklik di sini nanti akan kembali membuat yang baru. Jadi nggak usah mengklik apapun di sini, biarkan saja sampai pada akhirnya Windows itu sendiri booting secara otomatis seperti yang terlihat pada tutorial ini. Dan kemudian di sini akan mengalami beberapa restart ya, 1, 2, mungkin bahkan 3 kali restart untuk konfigurasi daripada PGA dan lain sebagainya maksud saya. Nah, di sini pada installing window usahakan bahwa semuanya sudah terchecklist dengan warna hijau. Nah, ini pada bagian completing installation juga memerlukan waktu yang cukup lumayan lama ya. Jadi kalian harus sabar. Nah, kemudian setelah selesai semua, maka sistem Windows akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu setup will continue after restart your computer. Dan di sini kembali ya, PC akan kembali mengalami restart kembali, dan akan kembali notifikasi tampil press any key to boot from CD or DVD. Ini kalian jangan mengklik apapun, biarkan saja sampai pada akhirnya PC kembali booting. Dan di sini sudah masuk ke dalam setup is preferring your. Nah, ini jadi setup is checking video performance-nya. Ini biarkan saja. Jadi kalian jangan mengutak-ngatik papan keyboard ya. Nah, selanjutnya pada tab ini silahkan ya kalian isikan pada kolom tipe username. Jadi nama daripada PC, bebas, opsional ya, terserah. Dan di sini kebetulan saya menggunakan motherboard IGS, jadi namanya saya IGS. Setelah itu klik next. Dan pada set the password for your account, ini nggak usah ya, opsional juga, bisa kalian isi atau tidak, tapi saran saya baiknya nggak usah lah, kosongkan aja. Dan kemudian lanjut klik next ya, sehingga nanti ketika PC booting tidak harus menggunakan password. Nah, kepada tab review your time and data setting, nah ini pada UTC time zona silahkan pilih kalian UTC plus 0700 Bangkok Hanoi Jakarta ya. Tinggal klik saja pada tanda segitiga kecil, kemudian pilih Bangkok Hanoi Jakarta dan sesuaikan data yang ada pada tahun, bulan, dan tanggal. Nah, setelah selesai, maka sistem akan langsung menginisialisasi kepada Windows 7 Ultimate. Nah, kemudian setelah itu di desktop ada keterangan preparing your desktop, artinya sistem sedang mempersiapkan apps yang akan ditampilkan di layar desktop. Nah, ini kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, sampai langkah ini sejatinya proses instalasi Windows sudah selesai dan sudah berhasil. Dan sistem ini sudah dapat kalian gunakan ya untuk keperluan apapun. Namun yang terpenting nantinya jangan lupa untuk mengembalikan lagi hard drive ke Hitachi atau ke HDD yang sebelumnya menggunakan bootable. Jadi cukup restart laptop, cukup restart PC kalian, lalu di sini kembali kepada menu advanced setup pada menu BIOS ya. Dimana tujuannya ini untuk mengembalikan ke awal. Nah, ini di sini saya tadi menggunakan HLDT-ST, atau mungkin bagi kalian yang menggunakan VD flash disk ya. Jadi cukup klik enter di sini, kemudian kembalikan kepada HDD ya, dimana HDD yang ada di komputer saya ini terdetek sebagai Hitachi HDT 72116 SLA. Nah, pilih Hitachi ini. Dan untuk menyimpannya cukup klik tombol F10. Nah, lalu save and exit setup, kalian klik pilih OK untuk menyimpan kembali. Dan sampai nantinya si PC tersebut akan booting dengan posisi langsung mengambil data dari HDD. Nah, mungkin itu saja kira-kira video tutorial singkat terkait bagaimana langkah-langkah cara menginstal ulang kembali Windows 7 Ultimate di PC keluaran lama ya, PC jadul ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, membantu sekaligus berguna untuk sobat semua.
Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa pada tutorial video selanjutnya.